Iya. Kalau tampilannya enggak? Oh wes. Tak kalau dikira kan. Tangkal di bawah. Nih. Kepiye? Ya wes. Para kene kurasa kan? Papane ra turu gate. Para kan rasa papane parase ya. Suruh kan lanjut kok. Ya wes. Wis yo. Yo. Wes, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ariyanto Pedok, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sudah mengerti tentang suatu keunikan yang sempat tadi sore membuat ramai, viral, FYP. Bahkan ini trending topik teman-teman. Karena dimana salah satu bambu unik yang saya dapatkan ternyata ini banyak sekali yang menjadi ketertarikan ya teman-teman. Nah diantaranya ini jenisnya teman-teman. Ini udah rapi teman-teman. Udah ngembang gendot tuh ya. Walaupun bambu uniknya seperti ini, ternyata ini kalau dilihat seperti pintu ya. Nih, sampai senat-senut teman. Ini salah satu bambu yang tadi sore saya dapatkan, di mana keunikannya ini adalah combong secara alam prosesnya teman-teman. Dan di mana ini ada dua pintu. Ternyata ini dua pintu teman-teman. Ada yang besar pintunya, ada lagi pintu yang kecil. Jadi mungkin ini pintu depan, ini pintu belakang. Ya, jadi kalau mau ada yang masuk, bagusnya lewat pintu depan teman-teman. Karena kalau pintu depan ini lubangnya besar ya. Tuh. Nah kalau lewat pintu belakang lubangnya kecil teman-teman. Nah saya pengen tanya nih, di mana teman-teman yang biasanya suka sekali masuk pintu depan atau pintu belakang? Ini kalah kaku ini teman-teman. Karena ada dua, ini yang atas ini ada dua pintu teman-teman. Ya kalau ini satu pintu, nah kalau satu pintu aman kayaknya ya. Jadi selalu masuk lewat depan. Nah tapi kalau yang pintu depan nih, ini ada pintu besar, yang ini ada pintu belakang kecil nih teman-teman. Aduh kalah kaku. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, ada beberapa keunikan yang memang saya dapatkan. Itu memang ada 3 bambu unik ya. Dimana salah satu bambu unik ini jenisnya bambu combong. Combong. Dan satu lagi teman-teman, ini jenis bambu uniknya bambu petok alis kendit. Namanya jenis petok alis kendit tuh. Ya, 3 bambu unik yang fenomenal. Dan yang satu lagi teman-teman, ini keunikan yang tidak kalah kaku lagi teman-teman. Karena ini lurus ya. Jadi nggak kaku. Ini lurus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Nah, ini salah satu bambu unik yang ini kalau dipegang teman-teman rasanya sejuk, adem, ayem. Karena kalau ini simbol ketangguhan nih, selendang muktinya nih. Idih.
jos gandos banget teman-teman nih. Indah banget ya teman-teman ya pandangannya ya bambu unik ini ya. Jadi salah satu bambu unik yang memang menjadi ketertarikan sendiri. Ini jenis masuk kategori petuk teman-teman. Ya, masuk kategori petuk. Namanya petuk sambung roso. Nah, jadi petuk ini adanya pertemuan dalam satu ruas batang bambu nih. Jadi alis ini teman-teman nih. Alis dari sini ya. Ini kan, nah dari sini nih. Ini naik ke atas teman-teman. Tuh, naik nih. Naik ke atas tuh. Nggak putus tuh. Nyambung tuh. Widih, ngembang gendot bener teman-teman. Ya, masuk ke sini. Nah ini nih, dalam satu ruas. Ini bukan bambu biasa teman-teman ya, bambu ini. Mungkin bagi teman-teman yang akan memahami jenis bambu petuk selendang mukti seperti ini nih. Selendang mukti, bukan selendang biru ya, nanti selendang biru lagi. Ini selendang mukti jenisnya. Di sini ada carang manten teman-teman tuh. Carang manten itu sakral juga ya. Karena manten itu adalah pasangan, memasangkan antara pasangan dari laki-laki dan perempuan. Ini manten. Manten itu perkawinan teman-teman, atau mencari suatu kehidupan baru untuk mencari pasangannya. Nah ini keren nih ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman ya, di sini nanti juga kita akan ada salah satu produk saya teman-teman. Jadi bukan hanya bambu unik ini aja teman-teman. Nanti di etalase saya juga saya lagi produk jualan lagi teman-teman. Jadi nanti silakan diambillah teman-teman ya di etalase, karena ini salah satu perjuangan yang memang sedang saya lakukan untuk kebaikan kita semua teman-teman. Yang mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang saat ini sedang menyimak ya, produk-produk yang ada di etalase saya nanti diambil ya teman-teman. Sama kayak selendang ini, selendang. Tapi saya bukan selendang teman-teman ya, saya pakai daster nanti ya. Kalah kaku lagi ya. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong diwarisi pring petuk, rezeki halal berkah barokah, sugeng dalu. Malam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir. Nah ini teman-teman, ini tadi sore ini ya. Jadi bambu unik ini saya dapatkan pada hari Selasa Kliwon. Ya, Selasa Kliwon ya, keren sekali teman-teman ya. Mantri, terima kasih Mantri Sport. Keren nih. Banyak sekali sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah berbagi. Mudah-mudahan ya, sekecil apapun teman-teman untuk berbagi, mudah-mudahan ini menjadikan suatu amal ibadah untuk kita semua. Amin. Jadi ada dua teman-teman. Nah ini termasuk fenomenal loh teman-teman ya. Dalam yang satu, yang dua. Kalau yang dua yang ini ya teman-teman ya. Yang dua ini tadi kita temukan itu ada di atas ya. Di atas. Di atas yang satu itu kan ada satu rumpun bambu tadi yang nyimak ya. Yang nyimak teman-teman itu kan tadi ada satu bambu yang roboh ke bawah, dan sempat tadi cukup rame. Ternyata saudara saya itu ya, yang sikit lukut itu tadi sempat turun dulu ya, karena sebenarnya kita sedang berbenah teman-teman, berbenah. Ketika kita sudah memotong ini, kita tadi sempat komunikasi dengan saudara kita yang ada di tempat itu, karena dia cukup kelelahan. Karena melalui lewat mimpi katanya ada salah satu macan kumbang. Ternyata begitu kita coba perhatikan di wilayah sana, ini wadahnya teman-teman. Aduh, kalau aku katanya masuk ke pohon bambu. Ternyata setelah kita cek, pohon bambunya hanya ini yang memang punya energi khusus ya. Sehingga tadinya mau saya live teman-teman, saya live dulu proses pengambilan jenis bambu combong gadih bulu perindu teman. Tapi ternyata beliau tidak berkenan, dikarenakan memang ini katanya privasi karena beliau itu tidak terbiasa masuk ke dunia media sosial. Sehingga akhirnya ya sudah Kang, jadi nanti kita lakukan penyelusuran saja langsung ke lokasi. Alhamdulillah ketika kita masuk di wilayah ini cukup menarik teman-teman. Langsung aja kayak macan kumbang, kalau memang dia terlalu ekspresinya terlalu berlebihan.
atau mungkin juga karena memang ada sesuatu hal yang menarik di wilayah-wilayah itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa tergendala lah, bisa kita selesaikan dengan baik, dan alhamdulillah waktu proses pemotongan juga kita dapatkan jenis bambu ini. Nih. Mbak Puspa, itu lampunya bawah sini Mbak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ada satu keunikan yang memang bisa kita gali potensi-potensi di mana keunikan salah satu bambu. Jadi kita dapat dua ini teman-teman ya. Dapat dua bambu unik yang bisa kita dapatkan ya. Sarono opo kuwi Kang? Kalau jenis bambu-bambu combong seperti ini untuk rezekian ya. Memang bambu combong ini memang salah satu yang memang sangat menarik, karena bambu combong ini memang sebagai wadah seringnya teman-teman ya. Wadah di mana golongan-golongan yang berbeda dengan golongan kita. Kita dari golongan manusia, ada beberapa golongan dari nur cahaya, ada juga dari golongan jin. Nah, ini salah satunya menarik teman-teman ya. Nah, alhamdulillah kita bisa dapatkan. Tapi intinya teman-teman, yang paling terpenting adalah suatu keunikannya saja di sini. Unik menjadi sesuatu hal yang menarik dalam kita mendapatkan bambu unik ini. Jadi ada 3 ya. Salah satu ini tadi juga kita dapatkan. Nah, ini kalau ini tersut kamera teman-teman ya. Ketika kita lab awal mula, karena kita tujuannya adalah menyelesaikan penelusuran di areal tersebut. Setelah kita mendapatkan bambu combong ini teman-teman ya, combong yang cukup menarik ya menurut saya, karena memang proses mendapatkannya juga cukup menarik, karena saya suruh ngecek di salah satu wilayah itu ya. Jadi alhamdulillah lah bisa kita dapatkan ya. Bambu seperti itu banyak Gus. Yang sulit bambu petuk. Lah kamu aja nggak punya bambu petuk yang asli. Saya punya Kang bambu petuk yang asli. Banyak tuh bambu petuk yang asli. Mau saya simpan dalam peti kalau pengen tahu bambu petuk saya yang saya dapatkan nih. Alaka. Ini aja saya potong, ini jenisnya bambu petuk ini. Ini namanya petuk sambung roso ya. Jadi kalau taunya pring petuk itu tahu nggak petuk? Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu namanya petuk teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satunya ini nih petuk nih, saya simpan dalam peti nih. Petuk nih. Nih. Ya, saya simpan dalam peti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cimplung talas mlebune nyemplung. Matune teles pes tuh. Bambu petuk semua. Peperas set. Cimplung talas mlebune nyemplung, matune teles keluar bambu petuk. Tes tuh. Tuh, bambu petuk asli dari alam yang saya dapatkan ini teman-teman tuh. Ya. Nah, ini teman-teman. Wah. Iya teman-teman, betul juga. Ya, nggak cuma bambu petuk teman-teman, saya juga ada daster teman-teman. Saya juga jualan daster juga. Jangan lupa nanti di etalase nih ya teman-teman, cek ya daster saya. Bagi emak-emak yang suka daster boleh nanti silakan. Jadi jangan lupa ya. Itu loh, ada juga loh daster saya. Tahu aja ini kalau saya lagi punya produk baru, di mana salah satu produknya adalah daster. Akal-akalku. Aduh, mak-mak ya, ayo bunda-bundaku tersayang. Aduh, bunda-bunda tersayang lagi, nanti kena kembang jenggot lagi nih. Jadi silakan boleh ya. Ada daster nih, saya punya produk baru. Kapan-kapan saya produknya mau saya simpan teman-teman maunya ya. Liatin semua. Oke Kang, nih bambu petuk saya nih, saya liatin nih. Kalakaku. Ini udah ya, satu nih. Tuh, saya geser dulu kameranya. Ntar dulu teman-teman, saya mau kasih penerangan dulu biar kelihatan ya. Mbak nyantol ini Mbak. Bismillah. Tar teman-teman.
akan saya perlihatkan semua nanti ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu, saya akan perlihatkan dulu ini. Saya kasih penerangan biar nanti lebih menarik teman-teman ya. Saya kasih penerangan dulu nih. Nih biar tambah gantengnya terlihat teman-teman. Wih. Nah kalau ini kan tambah ganteng ya nggak? Nih salah satunya nih bambu petuk nih. Ini namanya bambu petuk, itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ini juga petuk teman-teman nih. Ya. Tuh. Jadi ini ada ruas mata ranting di sini nih. Naik nih ke atas nih. Tuh. Ini naik ke atas tuh 1, 2, 3 tuh. Nah ini namanya petuk sambung rasa. Ini kan ruas, ini ruas nih dalam satu ruas. Ini naik alisnya. Nah ini yang dinamakan petuk sambung rasa. Masuk kategori petuk, tapi penyebutannya itu sambung rasa teman-teman. Penyebutannya sambung rasa atau selendang mukti ini ya. Selendang mukti, jadi kayak selendang, bukan kayak daster teman-teman. Nanti dibilang kayak daster lagi ya. Kalau daster ada di etalase, tinggal teman-teman nanti pilih sendiri yang mau seperti apa. Ya ini jenis petuk seperti itu ya. Jadi jenis petuk ini, ingat nih teman-teman, jadi jangan kalah kaku, jangan taunya hanya petuk-petuk, spring petuk yang bilang alisnya berbalik. Petuk itu banyak teman-teman, jadi bambu petuk itu tidak hanya alis yang berbalik, ini juga masuk kategori petuk. Jadi petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu teman-teman. Wih, keturunan Siliwangi ini. Subhanallah. Enggak lah, saya pembolang Kang. Ya, perindu saya pembolang ya. Oh iya, yang tadi sore itu canda-canda saja ya teman-teman ya, jangan diambil ya. Saya ini hanya sebatas pembolang saja teman-teman ya, tidak ada hal-hal yang ranah-ranah ke sana ya. Nanti aduh kalah kaku nanti saya ya. Tadi itu hanya salah satu hal yang menarik saja ya. Tapi saya hanya pembolang biasa teman-teman ya. Nah ini jenisnya seperti ini teman-teman nih. Jadi tadi ini sempat saya ambil potongannya, ini masuk kategori petuk teman-teman ya. Jadi terus yang saya dapatkan ini juga termasuk kategori petuk. Masuk kategori petuk nih. Petuk, tapi ini penyebutannya namanya bambu kendit ya. Petuk kendit, alis yang berbalik tapi dari luka alam. Tuh. 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 Ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar menarik teman-teman. Ya biar paham kenapa ada keunikan-keunikan bambu unik yang sangat luar biasa ya, ini teman-teman keunikannya. Ya. Jadi perhatikan saja keunikan-keunikan bambu unik ini ya. Mana? Catatannya mana yang satu? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti akan saya sepil lagi nih bambu petuk yang lainnya teman-teman. Mbak Puspa, ini cacasannya nggak bisa Mbak nih Mbak. Cari yang lainnya lagi Mbak. Mbak pakai yang ini nih. Ini nggak bisa nyala. Nah ini salah satu bambu petuk. Ini petuk lagi nih teman-teman nih jenisnya nih. Nih ya. Ini saya simpan di tas juga nih. Nih saya simpan di tas nih. Tuh. Nah ini juga masuk kategori petuk nih. Petuk kan. Tuh. Nah mahar berapa Kang? Kalau mahar petuk-petuk yang seperti ini di angka 430 ya, di angka 430. Jadi seperti itu ya. Nah seperti itu.
Terus jangan lupa teman-teman, coba saya pengen tahu nih di antara penonton semua nih, kayaknya nggak pernah mau tap-tap layar apa ya? Aduh galak aku. Cobalah teman-teman dibantu tap-tap layar juga ya teman-teman, dibantu klik gitu. Nanti kalau tap-tap layar yang banyak, komen, Kang saya sudah tap-tap layar 5.000 gitu ya. Nanti tak kasih kado lah. Kasih kado. Kalak aku bener sih. Wah ini udah mau 1.000 penonton gak ada yang mau tap-tap layar. Kalak aku bener ya. Saya kasih ajian dulu nih Cimplung Tales biar mau tap-tap layar nih. Cimplung Tales mlebune nyemplung matune teles. Legesut. Oke ya teman-teman, ini jenisnya. Nah ini kalau pengen pring petuk lagi ada nih. Tuh nih bambu petuk tuh pring petuk nih ya. Nah insya Allah teman-teman nggak lama lagi nanti akan ada saya tunjukkan beberapa keunikan dari alam yang sedang saya tungguin teman-teman. Mudah-mudahan nanti sebelum 1 Suro ini sudah bisa saya dapatkan ya, karena saya nunggu ya, karena 1 Suro ini dijatuh pada bulan Jumat ya, dan ini menjadi keviralan. Ini sering sliweran, tanda sebelah kiri jari ini ya, katanya ada luka alam, lukanya di sini katanya nih kan, lukanya di sini yang menjadi viral katanya sekarang nih. Katanya siap-siap di malam Jumat Kliwon 1 Suro. Kalau saya lukanya sama teman-teman di sini, tapi nggak di sini teman-teman, lukanya malah di depan tuh. Tuh, lukanya di depan tuh. Ya. Lainnya kan pada di sini nih, ya, kayak kena sayatan katanya gitu. Kalau saya asli di sini malah teman-teman nih. Nih di sini nih luka alamnya. Jadi ini biar FJP teman. Kalau aku bener ya. Aduh. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman. Jadi salah satu keunikan bambu unik ini, jangan melihat dari keunikan jenis pring petuknya saja ya. Nah bambu yang saya dapatkan ini juga punya tuah aktif teman-teman tuh. Nih tuh ya. Nih sudah dipakai. Kalau dibalik juga berdiri teman-teman nih. Nih berdiri. Tinggal mau pilih mana, lubang mana ini yang mau. Nih. Jadi bambu ini bukan bambu biasa teman, combong ini luka alam. Ya, luka alam yang memang prosesnya secara pembentukannya dari alam. Dan ini ada di dalamnya tuh teman-teman tuh, di dalamnya tuh ada semacam kayak taring. Ya. Bahkan ini taring maungnya yang sempat bertinggal di sini ya, karena proses yang saya dapatkan ini berawal dari salah satu warga yang sempat menghubungi saya ketika itu, suruh, Kang ada yang bisa dibantu nggak Kang Arianto Petuk? Apa Kang? Saya semalam bermimpi ada salah satu maung ya, kumbang katanya, macan kumbang itu masuk ke salah satu rumpun bambu. Nah saya suruh ngecek Kang, karena kan kalau saya kan masih awam, jadi ya tolonglah dibantu Kang Arianto Petuk gitu. Suruh ngecek di salah satu tempat, karena dia mimpi ada macan maung, ya macan kumbang yang memang masuk ke wilayah rumpun bambu. Nah, disitulah kita cek teman-teman. Awal mulanya suruh di live, tapi ternyata beliau nggak mau. Jadi ini masuk ke salah satu rumpun bambu. Kalau masuk ke rumpun bambu saya suka teman-teman. Yang saya khawatirkan ini masuk ke daster. Jadi nanti kalau pengen masuknya ke daster, kalau pengen dapat daster ada di tempat saya teman-teman ya, ada di etalase. Jadi nanti dasternya ada di etalase teman-teman ya. Kalau ini maunya ada di sini. Aduh, ada aja teman-teman. Tapi cukup menarik loh teman-teman. Besok teman-teman kalau mimpi ada bambu petuk, ada pring petuk ya di tempat teman-teman, nanti calling dengan saya ya. Coba nanti saya cek, siapa tahu betul-betul di situ ada pring petuk gitu ya. Apapun yang didapatkan nanti kita akan cek ya. Jadi namanya petuk itu tidak harus alis berbalik teman-teman ya. Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu dasar utama petuk dulu teman-teman. Jadi teman-teman biar bisa mengerti bahwa petuk itu jenis bambu yang sangat mungkin teman-teman bisa dapatkan sendiri. Ya salah satunya yaitu tadi petuk, pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Seperti contoh seperti ini nih.
Ini ya, ini juga masuk kategori petuk, teman-teman. Petuk. Kalau di sini namanya jalu. Jadi ini masuk kategori petuk jalu, teman-teman. Jadi walaupun seperti ini asli dari alam, teman-teman, ya. Mahar berapa, Kang? Waduh, kalau masalah mahar itu nggak nyampe miliaran, teman-teman. Ya, jadi nggak kalah kaku lah. Ini jajan awet. Jajan awet, teman-teman. Di sini nih. Ya. Ini bambu petuk. Ya, tuh lihatlah, cek sendiri lah. Ini asli dari alam, teman-teman. Ya. Asli. Khasiatnya apa, Kang? Kalau petuk itu untuk pertemuan, mempertemukan kerezekian, mempertemukan. Jadi tergantung dari mana teman-teman mau menyikapi tentang sesuatu keunikan yang ada di alam, jenis-jenis bambu-bambu unik yang didapatkannya. Kalau mungkin teman-teman sebagai para pejabat bisa juga difungsikan ya, atau manfaatnya diambil untuk meningkatkan suatu kewibawaan, atau mempertemukan atasan dan bawahan, mempertemukan masyarakatnya yang ada di bawah ya, karena jiwa sosialnya besar, sehingga karena dia sebagai pemimpin untuk menemukan suatu kewibawaannya, maka dia bertemulah kepada masyarakat kecil ya, atau memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang memang bisa diterima oleh masyarakat kecil. Nah, ini keren, teman-teman ya. Jadi seperti itu, jangan hanya mengerti tentang pring petuk yang saat ini menjadi keramaian ya di mana-mana. Karena gini, teman-teman. Kalau biasanya nih, ini perhatikan, biasanya ya, teman-teman, kalangan konten kreator, mau YouTube, YouTuber, mau apapun, itu biasanya mereka itu menguasai bidangnya, tapi belum tentu dia menjadi sebagai supranatural yang betul-betul supranatural. Ya, belum tentu, teman-teman, belum tentu. Karena banyak sekali konten-konten kreator itu mereka itu berpatokan hanya sebagai konten kreator. Maka kalau menjadi konten kreator itu bebas. Mau dibuat hiburan, oke. Mau dibuat settingan, oke. Yang penting itu untuk menghibur. Itu biasanya konten-konten kreator yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi biasanya bertemu antara konten kreator papan atas, nanti nyari konten kreator papan atas lagi. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, itu sudah hal biasa, karena untuk meningkatkan rating. Rating ini loh saya konten kreator papan atas ngetop gitu, teman-teman. Biasanya seperti itu, tapi inti dari konten-konten tersebut itu biasanya untuk sebatas konten kreator atau untuk menghibur. Jadi seperti itu. Tapi kalau konten-konten yang biasanya punya edukasi atau konten yang biasanya memang real secara proses alam, biasanya orangnya ya biasa, teman-teman. Biasa aja, welcome to Dumui, kalau bahasa Inggrisnya itu armarem balem. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu armarem balem gitu. Tahu nggak armarem balem? Jadi gula Jawa, beras ya, beras yang dikasih serundeng itu namanya armarem balem ya. Jadi armarem balem. Kalau bahasa ke Jermanan itu namanya itu biasanya itu dikenal dengan bleketaket. Yang bleketaket itu bahasa-bahasa yang memang agak sedikit ke Jermanan ya. Jadi seperti itu. Asik sendiri iya, Kang. Memang saya lagi asik sendiri ya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi di sini akan coba kami menyampaikan beberapa hal terkait tentang keunikan-keunikan yang didapatkan ya. Jadi seperti itu. Wah, nyambung bakul dasar nih. Iya. Tahu aja kalau saya punya keranjang di etalase, teman-teman. Saya ada juga nih. Teman-teman boleh ya sambil dibantu tap-tap layar. Terus nanti saya juga punya produk nih, sekali lagi teman-teman, di etalase saya nih. Nanti boleh di sepil-sepil ya, teman-teman. Siapa tahu nanti bunda-bundanya cocok dengan daster yang saya miliki ini, yang produk yang sedang saya coba kelola. Mudah-mudahan kedepannya makin bisa diterima ya. Ya, pelan-pelan lah teman-teman ya, kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Jadi seperti itu.
Oke, teman-teman, jadi kajian tentang pring petuk sudah paham ya? Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatan itu adalah suatu kesabaran ya, petunjuknya itu adalah hati. Jadi tentang keilmuan pring petuk adalah kesabaran dalam hati. Nah, ini tertanam dan harus bisa dikelola oleh teman-teman semua. Insya Allah benda-benda unik seperti ini ya, ini hanya sebagai syariat saja, sebagai media yang memang teman-teman nanti bisa mengelolanya ya, seperti itu. Udah tap dapat 1 Kang, katanya dapat hadiah Kang. Manakah? Iya, masalah saya belum bisa membacanya. Tapi oke lah teman-teman, siapapun nanti yang tap layar, kita kasih doa terbaik dulu ya. Mudah-mudahan sesuatu doa yang kita sampaikan sebagai hal yang baik ya, dimana ketika kita berdoa, awal yang harus kita pahami adalah dimana ketika kita berdoa, di mana sesuatu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang untuk tap layar, yang sudah hadir, yang sudah berbagi, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Barokallah ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut di salah satu penemuan bambu unik. Kita kaji kira-kira apa ini teman-teman ya. Daster saisine pisang galek. Kalah kaku lagi. Aduh, lagi-lagi kita berbicara daster nanti ranahnya kemana-mana. Ya udahlah, dasternya seperti bentuknya seperti ini nih. Bambu combong. Jadi ini bambu yang memang saya dapatkan teman-teman ya. Saya temukan di tadi sore. Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa mengerti atau mengelola sesuatu pengolahan kepekaan rasa teman-teman dari jenis bambu yang saya dapatkan ini. Yang satu ini malah kayak di sini terus teman-teman. Ini kita sepil teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu sesuatu keunikan dari jenis bambu combong. Ini sudah tanpa dibobok. Ini ada galih bulu perindu. Ini sudah menjadi galih teman-teman di dalamnya. Ya, tanpa dibobok, tanpa dilubangi, tapi ini secara proses alam. Ya. Dan di dalamnya ini ada juga jenisnya ini tuh. Ada seperti taring macan mau. Nah ini combong teman-teman ya. Combong ini memang sering sekali ya sebagai tempat atau wadah di mana golongan-golongan yang berbeda, golongan dari bangsa lain teman-teman. Olah rasa itu pernapasan, bukan olah bambu. Olah rasa itu olah pernapasan, bukan olah bambu. Nah makanya gunakan pernapasan teman-teman untuk melihat sesuatu yang ada di bambu. Kalah kaku. Ya. Ya, kalau saya pembolang sih teman-teman. Sebetulnya saya pembolang, jadi ya saya nggak tahu ini ada apanya gitu kan. Cek dulu ya. Cek dulu. Siapa tahu di sini ada dasternya ini. Nanti kalau ada dasternya ini nanti saya ambil di sini. Nah, saya cek dulu ya. Saya goyang-goyang, jangan marah kalau digoyang-goyang ya. Kalau digoyang-goyang biar nyaman teman-teman. Jadi goyang-goyang dulu. Bagus banget teman-teman. Rasanya senut-senut. Rasanya senut-senut. Apa mungkin saya terlalu kencang nekennya ya? Kalah kaku bener ini. Aduh.
Saya bukan ngecek kodam teman-teman, bukan ngecek kodam, bukan ngecek apa, tapi saya lagi merasakan tekanannya seperti apa kalau ditekan. Ternyata nggak bisa bengkok teman-teman. Pikir saya kalau saya tekan ini bisa bengkok kayak gini ya. Wah, ternyata malah boro-boro bengkok teman-teman, sampai capek. Ada nggak teman-teman olah pernapasan kira-kira ketika ditekan ini bengkok ini? Aduh, hadir Kang, San Mariti Poel. San Mariti Poel. Aduh, pilot darat dasternya saya izinnya langsung gas Kang. Aduh, ya Allah ya Roman ya. Luar biasa nih teman-teman nih. Ini menarik ya. Ini kayaknya tadi ada salah satu saudara kita yang tertarik, tapi ini belum ada konfirmasi nih. Jangan-jangan dia lagi nunggu wangsit lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan lah ada wangsit yang bisa diwujudkan nanti teman-teman ya. Jadi ada 2 bambu unik nih, 3 termasuk teman-teman. Jadi nanti penyimpanannya bisa seperti inilah. Ya, ada 3 bambu unik seperti ini nih. 3 nih teman-teman lah, ada ketertarikan enggak ketika melihat bambu unik dari bentuk ini nih? Indah banget ya teman-teman ya, keindahannya luar biasa teman-teman nih. Ini bisa pegang kayak gini teman-teman, kalau malam dasternya ini bisa ditarik kayak gini teman. Wing. Salah satu keunikan dari jenis ini masuk kategori petuk teman-teman. Ya, ini selendang mukti. Jadi ini kan ada ros atas nih, ada ros. Nah, ini di dalam ruas ini ada naik nih. Naik. Ini masuk kategori petuk. Ya. Seperti itu. Wah, ini ada Bunda nih. Bunda, Bunda jangan lupa ya, Putri Aminah. Jangan ketawa loh Bun. Kalau Bunda tertawa, Bun, nanti jangan lupa ya Bunda ya. Itu di etalase saya punya ini nih Bun. Punya apa namanya? Punya daster. Nanti kalau sudah bikin fikti dengan daster saya Bun, nanti tak kasih oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya. Tapi saya jangan suruh datang ke tempat Bunda ya. Ya. Jangan suruh ke tempat Bunda, nanti udah beli apa, sudah masuk ke etalase, ada keranjangnya di situ, udah ngambil dasternya, terus nanti calling, Kang, langsung ke sini Kang, dasternya udah siap. Maksudnya dasternya dipakai ya Bun. Terus ya buat fiktinya jangan panggil saya, suruh datang ke tempat Bunda, kalaka aku nanti. Iya Bun, serius Bunda nih, Putri nih, Bunda Putri Aminah, serius Bun, ada daster serius. Saya nggak bohong-bohongan bener. Boleh lah nanti kalau Bunda nanti sudah, nanti tinggal calling ya ke wawa saya nanti. Alhamdulillah nih, Kang Arianto Petuk bikin fikti Bun. Kalau bikin fikti ya, semakin banyak fikti daster yang bisa dikeluarkan melalui fikti-fikti teman. Kalau yang FJP, tak kasih bonus poinnya lah ya, kasih bonus poin. Oh, Petuk daster. Ya, petuk selendang bukti teman-teman ini nih ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya punya bambu, kata temen namanya tumpang sari. Waduh, tumpang sari keren teman-teman. Nih, kajian tentang bambu tumpang sari ya. Tumpang sari itu adalah 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Itu namanya tumpang sari, 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Itu kajian tentang filosofi bambu tumpang sari teman-teman. Jadi kalau pengen lebih menarik lagi, yang lebih hebat lagi, kalau bisa numpangin sari teman-teman. Canda ya teman-teman, maksudnya numpangin sari itu adalah atas bawah teman-teman. Jadi ruasnya 2 ruas tumpang sari itu. Jadi 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan, mau di kanan mau di kiri. Itu tumpang sari itu harus dimiliki para pencinta bambu unik. Karena itu sebagai inti daripada intisari untuk mengambil sari-sari atau kajian-kajian manfaat energi alam dari jenis bambu ini.
Ya, kalau di Tosan Aji katanya ada keris tumpang tindih. Kalau di Tosan Aji itu namanya keris tumpang tindih, teman-teman. Nah, jadi numpangin nindihin. Aduh, kalau aku. Info daster saisine, Kang. Langsung gas. Oke. Pokoknya nanti saya akan cek ya, kira-kira siapa saja nih yang sudah ngambil daster di etalase saya. Bambu Petuk wakile Arianto. Kalau kamu. Apa ini? Bunda ngomong apa sih, Bun? Bambu Petuk valid. Valid apa sih? Saya nggak ngerti kok. Valid apa sih valid? Coba teman-teman, valid kayaknya viral ini valid. Masa apa sih valid sih? Saya nggak tahu bener sebenarnya. Gamtek banget sih saya nggak tahu ya, nggak tahu bener valid itu apa. Coba kasih tahu coba. Apa coba? Saya pengen tahu nih. Karena bentar-bentar valid, bentar-bentar valid apa sih? Apa coba, mana yang tapping itu, coba saya kasih tahu valid apa itu. Jangan kelamaan jawabnya. Saya tanya sekarang ke teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk. Apa? Valid tukang. Valid pasti, Kang. Oh, valid pasti. Valid ya, valid itu pasti ya. Oh, valid itu pasti. Tapi ada yang tapping katanya valid itu tukang kak. Apa iya? Kalau ngaku lagi dia. Ada aja lagi, mana saya nggak berani, teman-teman. Saya hanya cukup satu aja. Ya, tapi kalau diajak jalan-jalan ya mau sih, kalau diajak jalan-jalan. Kalau diajak jalan-jalan oke lah, teman-teman ya. Kalau yang mau ngajak jalan-jalan nanti tinggal kontak saja ya. Valid itu kadang-kadang Bunda ini, Bunda ini cowok apa cewek sih ini? Putri Aminah. Wih, cantik bener ini Putri Aminah. Jangan-jangan akunnya privat apa enggak ini? Kok akunnya kecil ya? Putri Aminah cantik bener ya. Salam hormat ya, Bun ya. Nanti kalau sudah menjadi Aminah, jangan lupa aminin dulu ketika bertemu dengan Arianto Petuk ya. Coba ini Putri Aminah, mudah-mudahan nanti ngambil daster di tempat saya ya. Nanti bikin fiktif, Bun. Nanti tag akun saya. Kalau sudah di tag akun saya, kalau sudah ngambil dasternya, nanti tak kasih bonus. Pelet aja, Kang. Ya ini sedang saya pelet tanpa disadari. Nanti dia DM ke saya. Kang, saya minta, Kang, ajian pengasihan tingkat tinggi. Wih, ajian pengasihan tingkat tinggi, ajiannya gini nih Bunda Aminah nih. Cimblong talas mlebune nyemblung metune teles. Nah, sepil datere sak isine, Kang. Nantilah kalau misalkan mau disepil, nanti tak sepilkan semua. Tinggal di ini aja, di etalase dulu, teman-teman. Serius. Nanti ya, ini serius. Pasti nanti tak sepilkan semua beberapa keunikannya. Putri Aminah, tetangga saya, Bang. Widih. Iya, Kang. Kalau betul tetangga, ada nggak nomor wawaknya? Kalau bisa suruh DM saya lah. Ya. Telah setuju daster. Iya sekelurahan. Iya, Kak. Wong pusat. Awas. Iya, Kak. Sekelurahan. Di alamatnya mana, Kang? Mudah-mudahan nggak jauh dari kampung saya. Jadi biar saya kalau bolang bisa minta kopi ke sana, bukan minta dasternya, minta kopi. Lokasi mana, Kang? Saya Cilacap, Kang. Lokasi saya Cilacap. Mudah-mudahan ya nggak jauh lah. Syukur-syukur masih kabupaten. Ya kalau misalkan lompat dikit ya di Banyumas gitulah ya. Ini saya pakai ajian selendang mukti, teman-teman. Wih. Benar, teman-teman, bambu yang saya dapatkan 3 bambu unik ini ya, teman-teman ya. Ini memang punya daya tarik tersendiri loh. Ini nih. Mungkin ya, walaupun seperti itu ya.
itu bisa dikirim, bisa Kang, bisa dikirim ya. Malam hari ini adalah nanti jam 12 malam itu weton saya teman-teman ya. Jadi insya Allah di Rabu Manis weton saya ini nanti ada beberapa yang biasa saya lakukan teman-teman. Jadi ketika di hari-hari weton, hari-hari apa itu memang jadi untuk meningkatkan daya supranaturalnya. Jadi kalau orang supranatural yang sesungguhnya itu pasti selalu melakukan tirakat-tirakat teman-teman ya. Tirakat-tirakat yang memang untuk mengasah keilmuannya ya. Jadi bukan hanya sebatas konten kreator. Kalau saya kan pembolang teman-teman ya. Jadi ya konten saya yang bolang gitu ya, bukan supranatural. Ya Allah ya Rahman. Sambil minum kopi dulu teman-teman. Nih, ngopi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ngopinya ngopi susu, nggak ngopi hitam, tapi ngopi susu. Ya, ngopi susu. Wah, ini ada Kang Cahaya. Santai aja Kang Cahaya ya. Rizky, Joli, sehat selalu buat kita semua Om. Barokallah, barokallah. Ngudut Kang, oi. Ini ada Kang Jai LPF. Saya kira John LPF. Jai LPF masih saudara dengan John LPF ya. Dulu saya sempat dapat bambu unik itu dulu pernah mau saya hadiahkan juga ke Bang John LPF ya. Tapi kebetulan beliau tidak menanggapi fikti-fikti yang sudah saya buat, bahkan sudah saya sampaikan tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya ada salah satu pengusaha batu bara dan pengusaha dia punya usaha itu ayam petelur, ayam lehor, dan juga pengusaha batu bara ya. Kebetulan beliau tertarik dengan saya. Akhirnya bambu yang saya dapat itu dulu bambu cabang, sebelah hitam sebelah putih, itu sempat diambil oleh beliau ya. Itu jadi saya mengenal nama Jai LPF, jadi teringat bambu itu teman-teman ya. Itu ada di fikti saya. Ada di fikti yang cukup lama itu sampai FYP juga teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada yang mau sepil-sepil bambu yang lain nggak teman-teman ya, selain bambu sore ini yang saya dapatkan? Karena keterbiasaan saya seperti ini teman-teman. Ketika saya bolang, proses kegiatan bolang saya apapun bentuk dan hasilnya, malam biasanya saya edukasi kembali ya. Saya edukasi kembali, saya sampaikan kembali tujuannya apa teman-teman, agar keunikan yang tadi saya dapatkan teman-teman bisa kita kelola bersama. Jadi bambu unik yang setelah saya dapatkan itu pasti sudah menjadi nyaman teman-teman ya, sudah nyaman. Jadi sudah saya cuci. Tujuannya ben payu, bisa jadi seperti itu. Ini nih pilot darat tahu saja tujuannya ben payu. Berarti tahu nih kalau bambu ini mau dijual ya. Selain jual bambu, saya juga jual daster teman. Kalau kagum enggak. Berapa Kang? Nah Kang, langsung berapa Kang? Udahlah kita lelang, ayo kita lelang. Kita lelang ya. Kita lelang nih 3 bambu unik. Nih saya sepil dulu ya keunikannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita. Ini bambu jenisnya bambu petuk kendit. Nih saya putar ya. Kenapa saya ambil? Karena ini lingkarannya sempurna teman-teman ya. Kalau yang nggak sempurna nggak saya ambil ya. Tuh lingkarannya sempurna ya. Tuh oke. 1. Pokoknya kalau yang bilang komen-komen yang seperti itu lucu. Nih ini jenis combong ya. Combong ini bukan combong biasa. Ini ada saya mendapatkan dari salah satu saudara yang melalui faktor mimpi, di mana dia mimpi ada macan kumbang masuk ke pohon bambu. Ternyata setelah saya cek ya, mungkin masuknya di sini nih teman-teman ya.
masuk ke sini. Kan ini lubang. Nah, ini di sini. Tuh, ini gali bambu, teman-teman ya. Gali bambu ya. Gali bambu bulu perindu. Tuh, di dalam ada salah satu semacam taring tuh. Tuh, di dalamnya. Tuh. Terlihat ya, tuh. Ini keunikan ini alam, teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang kedua. Terus ketika sudah selesai dalam proses pembolangan, proses pemotongan ini dan saudara kita balik, akhirnya sebetulnya saya pengen ngecek salah satu rumpun bambu dan ada di situ ada saudara kita yang sempat turun ke salah satu rumpun bambu yang memang dia berpindah karena longsor, jadi turun ke bawah dan didapatkanlah bambu ini dalam satu rumpun bambunya ini. Ini jenis bambu petuk. Tapi bukan nama penyebutannya, ini masuk kategori petuk. Petuk alis atau petuk ros. Ini masuk pakemnya bambu selendang mukti. Selendang mukti itu untuk simbol ketangguhan. Nih bambunya. Tuh. Nah, salah satu keunikannya tuh. Kayak janda pirang banget ya, geol di sini, geol naik ke atas, seset di sini geol lagi teman-teman. Waduh, indahnya tuh. Oh, salah satu bambu nih. Kalau di sini seperti apa dilihatnya? Kayak bambu ampel, betul Kang Mas, bambu ampel hijau. Ya, semuanya bambu ampel hijau. Tuh. Ya Kak, cantik banget gak di sini. Halusnya kan tuh, indah banget nih. Ini saya buat tongkat panjang teman-teman. Tuh, saya balik ya. Tongkat, tuh. Jadi ini tongkat. Bambu ini punya tuah aktif teman-teman, ya. Bambu ini punya tuah aktif, ya. Nih, ini kalau disimpan di depan ruangan tamu, ruangan kantor, apa-apa keren nih teman-teman. Keren ini, apalagi bagi orang yang suka ziarah, ya, suka ziarah ke makam-makam wali-wali Allah, ya, ini keren. Atau ziarah ke makam-makam keramat yang memang dimana di situ ada suatu energi-energi besar, ya, karena adanya suatu energi lingkup-lingkup yang besar di makam-makam tersebut, teman-teman. Nah, ini bawa, nyedot teman-teman. Jaka tingkir, saya nggak bawa golok, saya bawanya bambu. Karena siapa tahu ya. Ayo, ada nggak ini ya? Mitos Kang, mitosnya bambu ini, bambu ya. Jadi pring itu apa artinya pring? Pring itu pokok rosok kandel eling-eling. Itu pring itu pokok rosok kandel eling-eling. Nah, kalau ngaji roso, namanya ngaji roso, itu mengaji roso gini nih, ini ngaji roso. Namanya kalau ngaji roso, lihat suatu goresan luka di sini. Ini ya, ngaji roso. Tinggal teman-teman nanti rasanya seperti apa dalam mengelola atau melihat goresan luka alam ini. Ya. Nah, kajian roso. Kajian roso itu adalah menyambungkan roso, menyambungkan rasa. Saya dengan teman-teman itu menyambungkan rasa. Tingkat yang lebih menarik lagi menyambungkan rasa. Dari atas menuju ke bawah, dari bawah menuju ke atas, menyambungkan rasa, pokok rasa di dalam hati kita, menyambungkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kajiannya nanti masuk ke ranah sana lebih bagus banget teman-teman. Itu kalau mau dimasukkan ke dalam kalangan supranatural, spiritualnya nanti ditemukan sendiri. Nah, baru nanti masuk ke ngaji deling, pring deling namanya. Pring deling itu pokok rasa kandel eling-eling. Eling marang sing peparing, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya, bambu ini ya, bambu ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Itu namanya ngaji deling dalam prospek bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa tadi pring deling pokok rosok kandel eling-eling. Eling marang sing peparing. Jadi bambu ini kalau bahasa Indonesia ya, bambu ini ya,
untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Wah, ini keren teman-teman. Dan Allah sangat suka sekali kepada hamba-hambanya yang mau mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Ini keren teman-teman. Jadi sangat keren sekali. Hanya orang-orang tertentu yang mau mengerti ini. Ya, kalau enggak ya sudah. Ngomong apa sampean ya tadi? Wah, kalakaku. Ngomong tadi tuh. Apa saya ulangin lagi, ngomong apa sampean kalakaku. Alah, pret banget ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi ini bambu ini ya. Jadi sesuatu yang memang punya keunikan tersendiri. Jadi bambu unik, bambu-bambu seperti ini memang punya kajian. Apapun teman-teman. Misalkan teman-teman mau berbicara tentang hal-hal yang lebih menarik lagi, boleh. Silakan teman-teman ya dikaji. Dan misalkan teman-teman mau mengkaji ke tentang ranah spiritualnya juga boleh, ngaji tentang ranah supranaturalnya juga boleh, tinggal teman-teman penerapannya ya. Kalau kering go kayu bakar boleh, buat kayu bakar ya. Dasternya yo di perek to yo. Oh, jangan lupa ya teman-teman ya. Pokoknya yang penting teman-teman selain bambu ya, jangan lupa juga teman-teman ya. Pokoknya silakan lah teman-teman ya. Kita di sini juga sedang belajar ya. Kampaknya mana Kang? Kampak 212. Saya nggak pakai kampak 212. Saya pakainya ini bambu 121 lah. Saya pakai bambu 121, namanya bambu petuk pamengkang jagat. Bambu satu yang tumbuh menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Jadi 121 itu bambu yang fenomenal, bambu yang dulu pernah diagem oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Saya dulu pernah memberikan itu, dan ada beberapa pejabat yang memang cukup menarik perhatian sekali saya gitu. Yang dipegang ini jenis bambu tongkat selendang mukti. Ini di sini ada 2 mata ranting, namanya carang manten. Ya, ini carang manten, ini ada 2 mata ranting, 1, 2. Ini carang manten nih, lihat. Ini bambu ini juga melintir ya teman-teman. Ya, artinya melintir jam memang pertumbuhannya seperti itu. Nih. Tuh. Tuh. Nah, ini namanya bambu selendang mukti carang manten ya. Satu-satu bambu pamengkang janda. Kalau aku ada-ada aja teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita gas lagi yuk. Saya mau gas dulu nih para penonton kita nih. Saya mau naikkan dulu penonton kita untuk menjadi penonton ya. Mau menjadi 1.000 penonton. Kita mau naikkan, kita tingkatkan dulu penonton kita ya teman-teman ya. Ya, kita naikkan dulu penonton kita. Mudah-mudahan penonton kita ini bisa naik menjadi 5.000 penonton atau 1.000 penonton ya. Minimal ya kita di angka 500 penonton lah. 500 penonton. Ayo teman-teman, kita up dulu, naikkan penonton. Kita akan ngobrol secara detail terkait tentang pring petuk ya. Kita naikkan dulu sambil dibantu tap-tap layar dulu teman-teman. Kita akan naikkan para penonton kita. Ayo teman-teman yang belum hadir silahkan hadir di sini. Kita akan menyajikan beberapa keunikan bambu unik, di mana bambu unik ini di salah satunya ada bambu petuk. Nanti kita akan kaji bambu petuk seperti apa ya. Untuk bunda-bundaku, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa di follow dulu ya bunda-bundaku ya. Dan jangan lupa teman-teman, ayo kita hadir di sini untuk mengenal salah satu keunikan-keunikan bambu unik. Dan teman-teman, saya di sini nih, ini kalakaku bener ini. Ini ada salah satu bambu yang sudah mau saya kirim, ternyata dia itu tidak jadi, nggak tahu kenapa nggak jadi ya. Jadi akan saya buka aja bambu ini ya, karena mungkin beliaunya itu belum berkenan ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas
kira-kira ini bambu apa sebetulnya ya. Bambu ini sudah dipersiapkan untuk para pengusaha, untuk para pejabat sebetulnya ya, karena mereka berkomunikasi dengan saya bahwa Kang saya perlu ini, ternyata gini. Ini yang perlu sangat dipahami sekali teman-teman. Terkadang banyak sekali orang ketika dia punya usaha ya, ketika dia merasa ada kelelahan di dalam usaha, dia bingung mengelolanya. Sangat ya, itu sering terjadi. Ketika di dalam usaha dia meningkat, dia terkadang nyaman dengan usahanya. Tetapi ketika dia lupa dengan usahanya, ketika usahanya dilemahkan, artinya dilemahkan itu kalang kabut. Yang beli kurang, nggak ada, ya kan? Usaha bukannya makin nambah, malah hutangnya banyak. Nah ini teman-teman, ini harus diperhatikan. Jadi cara untuk mengamankan rezeki kita harus sering banyak berbagi. Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, kita harus belanjakan. Kita akan jelaskan pemaparan tentang di dalam bentuk usaha. Ini sering sekali banyak yang wawa, aduh kalak aku. Wawa tahu-tahu Kang usaha saya seperti ini, Kang usaha saya seperti ini. Kang, usaha saya sekarang ekonominya susah sekali, Kang. Yang beli nggak ada, gimana Kang cara usahanya rame? Saya akan coba memberikan sesuatu solusi. Ini solusi tentang dimana cara Allah ya, secara keilmuan dari Allah yang teman-teman insya Allah nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah akan kembali bisa pulih karena seizin Allah, atas izinnya Allah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, tuh ingat, tingkatkan dulu kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Tingkatkan dulu agar nanti tidak menjadi hal-hal yang menarik. Kang, saya sudah berdoa, sudah sholawatan, sudah begitu banyak sholawatan, tapi ternyata kok biasa-biasa aja, Kang. Ya kan? Kok rezekinya masih seperti ini, Kang? Kok usaha saya bukannya makin ramah malah makin bangkrut, kan kayak gitu. Nah, ini perlu dipahami nanti tuh teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk meningkatkan di mana salah satu usaha teman-teman, satu, suka banyak berbagi. Berbagi artinya berbagi itu untuk nabung. Jadi kalau teman-teman dalam saat ini usahanya sedang lemah ya, cara untuk melihatkan, siapkan dulu kerohanian hati ya. Buka dulu hati kita, bersihkan dulu hati kita untuk memasukkan kerohanian di dalam diri kita. Masukkan kerohanian di dalam diri kita. Contoh, malam hari perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Tapi yang harus diperhatikan teman-teman seperti ini. Saya akan duduk dulu agar ini menjadi suatu hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman di dalam pelemahan usaha, teman-teman menjadi kelelahan di dalam memikirkan usaha teman-teman, ini salah satu hal yang biasa terjadi itu karena kita lemahnya sisipan kerohanian di dalam diri kita. Kita sedikit lupa atau jauh untuk mengenal suatu kebesaran Allah. Ya, maka benahi dulu caranya. Satu, sholat yang biasanya kita tidak pernah menghambakan diri kepada Allah, maka kembalilah. Arti kembali itu adalah bertobat. Tobat itu adalah kembali. Nah, makanya kembalilah kepada Allah. Dengan cara apa? Perbarui sholat kita teman-teman. Artinya perbarui sholat kita nih, kita paham betul. Ketika kita bersolat, bersujud, itu bukti bahwa kita ini adalah sebagai hambanya Allah. Maka ketika kita bersujud kepada Allah, niscaya teman-teman, Allah akan sangat sayang kepada hamba-hambanya yang ketika mau menghambakan diri. Nah, setelah kita menghambakan diri, kita paham betul teman-teman bahwa manusia itu bukan karena harta dan lain-lain yang harus dicari atau apa-apa.
Tapi Allah ini hanya memerlukan adalah bukti penghambaan diri kita. Kuncinya itu dulu. Setelah kita menghambakan diri, cepat-cepat sebagai orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang sangat mencintai Allah. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Allah, teman-teman. Nah, ketika kita sudah sebagai orang mukmin, orang yang sangat mencintai Allah, maka seringlah minta kepada Allah. Sering minta kepada Allah, teman-teman. Seringlah minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang mukmin tidak minta, sehari saja nih orang mukmin tidak minta kepada Allah, teman-teman. Allah itu sangat benci. Allah ini sangat, loh, tahu kamu orang mukmin, orang yang sangat mencintai Allah. Setelah tahu ya bahwa orang mukmin ini adalah orang yang sangat mencintai Allah. Nah, kita sering minta kepada Allah, teman-teman. Allah kalau sehari nggak diminta, waduh ini kok hamba-hambaku kenapa nggak minta ke saya? Terkadang kenapa? Karena itu tingkat keimanan dan ketakwaan kita ketika kita menghambakan diri itu jarang, sehingga terkadang kita lupa. Tapi kalau kita sudah menghambakan diri, kita minta kepada Allah. Ya Allah, jagalah ekonomi hambamu ini ya Allah. Ya Allah, jagalah keuangan hambamu ya Allah. Biar Allah yang menjaganya, teman-teman. Biar Allah yang menjaganya. Karena kalau Allah yang menjaganya, ini doa yang bagus, doa yang tepat, doa yang benar adalah seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus dikelola untuk mulai kita melakukan hal-hal yang baik seperti ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa mengembalikan lagi bukti sesungguhnya bahwa hal yang baik itu adalah ketika kita di mana sesuatu tingkat kekuatan iman dan takwa di hati kita. Dan yang perlu dipahami, teman-teman, ketika kita berdoa, ya, ketika kita sedang berdoa, teman-teman harus tahu bahwa doa ini sebetulnya adalah bukan karena teman-teman nanti kok doa saya nggak terkabul ya, kok doa itu, bukan itu, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, kita paham betul bahwa ketika kita sedang berdoa nih, itu adalah bukti tingkat di mana kita paham bahwa kita sedang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang pada saat ini yang memang sedang ada sedikit melemah di dalam usahanya, lemah di dalam ekonominya, jangan pernah khawatir, teman-teman. Jangan pernah bersandar kepada manusia, maka bersandarlah kepada Allah. Caranya seperti itu tadi, simple, ringan, tapi mudah-mudahan bisa didapatkan. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan walaupun pelan-pelan gitu ya. Saya sama teman-teman, saya juga masih banyak belajar. Tapi insya Allah ketika apa yang saya sampaikan ini lillahi ta'ala, teman-teman. Saya sudah lahir dan batin saya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini suatu hal yang baik. Dan sesuatu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bukti tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, ya. Nah, seperti itu ajalah, sederhana dan mudah-mudahan bagi orang-orang yang bisa mengerti dan bisa memahami. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Mas Fahri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas, ucap salamnya. Salam tali silaturahmi, salam keberkahan. Bahas janda Kang, pirang mesti rame. Sama aja lah ya. Insya Allah ya akan menjadi keramaian lah ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang terkadang sedikit berbeda, teman-teman, dalam saya menyampaikan ya. Terkadang ada canda tawa, ada menarik, tapi di sini nih walaupun penonton kita sedang menurun, tapi saya yakin mudah-mudahan
di antara penonton-penonton ini adalah suatu hal yang baik yang bisa didapatkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Haryanto Petuk bisa mendapatkannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Coba baca surat An-Nisa ayat 8. Gak bisa kan? Coba baca surat An-Nisa ayat 48. Gak bisa. Gak tahu saya. Jawab jujur aja. Gak tahu kan? Gak tahu. Akan tak naikkan ya. Bagio naik ya. Nanti baca surat An-Nisa ya. Mewakili. Karena mungkin panjenengan lebih bagus. Lebih bisa. Saya gak tahu kan. Tak naikkan ya panjenengan ya. Nanti suruh baca surat An-Nisa ayat 48. Saya naikkan Kang. Kalian Kang. Naik sini Kang. Naik ya. Naik nanti baca surat An-Nisa ayat 48. Ayo monggo. Saya persilahkan. Mudah-mudahan beliau berkenan naik teman-teman. Jadi mewakili ya apa yang dia sampaikan, mudah-mudahan ini suatu kebaikan juga yang ingin dia sampaikan. Kang Fari. Naik nggak ya? Naik Kang, saya nggak bisa. Katanya Kang Mas, siapa tahu Kang Mas bisa kan mewakili untuk saudara-saudara kita semua. Jadi hal itu naiklah. Ya, kalau saya nggak bisa Kang, nggak tahu malah. Saya jawab apa adanya tuh, keterbukaan saya nggak malu-malu Kang. Bener-bener saya nggak tahu, bener-bener saya nggak bisa tuh. Iya serius nggak bisa. Makan kalian yang menyebut siapa tahu panjenengan bisa mewakili untuk saudara-saudara kita yang ada di sini 90 mata memandang. Ayo naik gitu, naik bacakan surat An-Nisa ayat 48 gitu. Jadi ini bukan saya untuk ngetes panjenengan, bukan. Panjenengan ingin berbuat baik, mudah-mudahan saya terima kebaikan teman-teman, saya naikkan gitu. Kalakap bener. Iya. Udah dibilangin saya nggak tahu, saya nggak hafal. Kalau saya hafal, saya tahu, saya langsung baca. Ya gitu teman-teman. Saya orangnya apa? Bukan karena saya sok hebat, sok pinter, nggak seperti itu. Kalau saya nggak tahu, nggak tahu. Masa saya bilang, saya tahu, terus bisa yang nggak bisa. Jadi saya apa adanya. Gitu. Kalau saya bisa, saya sampaikan bisa. Kalau enggak ya. Kalau panjenengan bisa ya naiklah gitu ya. Naik, terus baca. Siapa tahu boleh kok dengan membaca. Ya, atau saya bawa Al-Quran, saya baca. Gitu. Paling bisa kalau pegang Al-Quran, apa yang tadi saya sampaikan bisa ya. Gitu. Enggak naik berarti kan saya udah panggil loh, tapi dia nggak mau naik ya sudah nggak apa-apa. Salam tali silaturahmi, salam bahagia selalu lah ya. Saya minum kopi dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa membaca surat Yasin cepat selesai bisa. Oh masih kerja, ya udah nggak apa-apa. Ya kapan waktu lah naik ke tempat saya. Apa itu surat An-Nisa ayat 48? Apa di dalam kandungan arti dari surat An-Nisa 48? Terus fadilahnya apa saja? Oke teman-teman, kita bahas yang lainnya ya. Saya coba bahas yang lainnya. Ya, bahas yang lainnya. Jadi kalau kita ranah-ranah agama itu terkadang seperti itu teman-teman. Artinya ginilah teman-teman, sekecil apapun penyampaian-penyampaian terkait tentang ajaran-ajaran, ketika itu memang bisa diterima dengan kebaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, ya wajar, karena saya sebatas pembolang gitu ya teman-teman, sebatas pembolang bambu unik. Jadi seperti itu, karena saya orang pembolang. Gila. Terima kasih Gila Mancing, salam hormat, salam bahagia.
Saya mau buka mustika kelanceng aja nih teman-teman nih. Saya mau potong mustika kelanceng. Nah ya, bisikannya ini saya dapatkan salah satu mustika kelanceng ya teman-teman. Iya teman-teman, jangan lupa loh teman-teman, nanti saya punya usaha baru ya, dimana usaha ini adalah salah satu produk baru saya. Produknya daster teman-teman, nanti boleh dicek di etalase saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa diambil lah ya, saling berbagi teman-teman. Tidak hanya mengedukasi atau bolang bambunik aja, tapi juga ada daster yang coba saya masukkan di etalase saya ini. Dibantu ya teman-teman ya, 1 atau 2 atau 3 syukur-syukur bisa borong banyak. Terima kasih ya untuk bunda-bundaku, untuk saudaraku semua ya. Ada nanti di etalase saya. Kita mau buka ini loh teman-teman. Saya sebetulnya gini, saya agak sedikit rasa sedang mengkaji bambu kelanceng kuning, kelanceng putih ini teman-teman. Jadi ini kan, ini bukan jenis lebah, tapi ini kelanceng. Kelanceng itu jenis lebah hitam kecil yang dia ngambilnya itu langsung ya, bukan sari bunga, tapi dia ngambil dari madu, sari semacam air madu. Itu biasanya deresan kelapa ya. Jadi kelanceng putih ini dia menghisapnya itu madu langsung seperti madu, yaitu pohon kelapa yang masih manggar. Tahu manggar enggak? Nah jenisnya seperti ini yang dia ambil biasanya. Ini kelanceng putih jenisnya, tapi ini sudah nggak aktif lagi, maksudnya sudah, kelancengnya ini sudah tidak ada. Nah mudah-mudahan di dalam kelanceng ini, di sini atau di mana ini ada salah satu pusaka-pusaka yang memang mudah-mudahan ada, biasanya seperti itu ya. Gitu teman-teman ya. Kemarin bambu saya laku 1,3 M Kang, 5 kali 5. Iya Kak, syukurlah, barokallah. Keren teman-teman, berarti kalau sampai laku segitu keren. Saya belum pernah loh jual bambu laku 1 M, belum pernah. Iya, kapan-kapan lah saya mau jual bambu. Kita buka yang, itu kaget saya loh. Kita potong 1 ya teman-teman ya. Kita potong 1 ya. Tapi ini bentar dulu teman-teman. Ini saya ambil gergaji dulu ya. Nanti kita coba, ini kan udah lubang nih di sini nih. Karena ini ketika diambil ini memang patah di atas ya. Patah seperti ini ya. Bambu plus tanahnya. Waduh kalah kaku. Aduh, saya kira hanya sebatas bambu, malah bambu sama sertifikat tanahnya kalah kaku. Makin jadi aja ini orang. Iyalah teman-teman, gak apa-apa lah. Siapa ini? Kang Iwan. Oh, Kang Iwan. Apa sih? Bentar saya ambil ini ya. Kita mau potong dulu nih. Bentar. Terima kasih Romo. Romo selalu hadir kok, selalu mantau saya kok. Terima kasih ya Romo yang selalu hadir, selalu memantau. Keren nih, ini Romo saya nih. Dimana Romo saya ini sangat luar biasa. Cara pakainya gimana Mbah? Yang kelanceng putihnya ini, mana Mbah? Yang kelanceng putihnya ini, akan ini. Apa yang kelanceng putih? Yang mana teman-teman? Bentar ya, saya ambil gergaji. Sama saya mau ambil cacasan dulu ini. Kok bisa apa saya langsung ngedrop ya. Oke ya teman-teman, jadi saya tak izin turun dulu ya. Nanti saya live lagi ya. Salam hormat, salam
tali silaturahmi ya. Mungkin itu aja dulu, nanti kita akan sambung lagi ya. Terima kasih. Nanti saya sambung lagi, saya turun dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.